Bisa dikontrol dong. Ya, makanya kan tadi penjelasannya udah mulai dari undang-undangnya sampai Politik identitas menurut Ngabalin. Oke, isu tentang politik identitas memang terus bergulir di media sosial seperti analogi putaran salju ya, semakin membesar. Dalam catatan demokrasi, Ngabalin berbicara seperti ini. dengan penjelasan, keterangannya ada. Jadi kalau dalam hal-hal yang bisa menimbulkan, saya sebut malapetaka dalam tanda petik terkait dengan masjid, gereja, dan lain-lain, ya kembali kepada aturannya. Kalau semua orang tunduk dan patuh pada ketentuan regulasi yang ada, ya selesai. Karena itulah maka tadi saya bilang supaya partai politik, siapapun yang nanti mencalonkan, siapapun yang nanti mengusung, ikuti nih aturannya. Karena kita Kalau semua orang tunduk dan patuh pada aturan dan regulasi yang ada, selesai. Saya rasa di sini Ngabalin terlalu melebar dan pembicaraannya tidak memiliki dasar yang kuat kecuali hanya dasar etis. Itu ya. Yaitu janganlah berkampanye menggunakan agama, kan dasarnya hanya etis. Karena khawatir ada yang tersinggung gitu. Akan tetapi kita juga harus tahu dan harus normatif juga gitu. Karena di dalam aturan undang-undang sendiri tidak ada larangan berbicara soal politik di masjid atau di tempat ibadah. Ya, kita teruskan. kita ingin supaya pemilu 2024 akan datang itu, kita punya pengalaman yang lalu-lalu sudah lewat. Termasuk tadi seperti menyebutkan politik identitas. Jangan bawa-bawa urusan agama itu dalam menentukan siapa orang yang mau dia pilih. Gak usah pakai lagi itu ayat-ayat kemudian kita baca ke sana kemari dan yang kita sendiri tidak mengerti artinya, tidak tahu tafsirnya bagaimana kemudian mencelakakan orang. Nah, poin-poin inilah yang kita selalu mengatakan untuk jangan membawa-bawa urusan agama. Terkait dengan apa? Untuk mencelakakan orang, menzalimi orang. Karena saya Islam, kemudian saya menggunakan ayat-ayat pilihan-pilihan yang kira-kira bisa menguntungkan saya dan merugikan orang lain. Sementara kita hidup dalam umat yang begini banyak, berbeda. Saudara-saudara Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu lain, suku bangsa yang berbeda. Kenapa sih kita tidak punya kesadaran? Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari masa-masa lalu Tapi kalau yang kita niat pernah kandidat ini berbeda? datang ke masjid bukan untuk kampanye. Pengalaman yang lalu itu yang mana? Pak Ngabalin itu harus jelas gitu. Oke, saya jelaskan, saya perjelas gitu ya. Apakah persoalan Ahok ataukah soal ayat 51 surat Al-Maidah itu yang kemudian melahirkan berjilid-jilid demo itu? Soal Ahok sudah jelas menjadi pelajaran yang sangat baik untuk bangsa. Supaya jangan kampanye sebelum waktunya dan jangan bicara sesuatu yang tidak dimengerti. Ahok kan berbicara sesuatu yang dia tidak mengerti, yaitu tentang ayat Maidah 51. Akhirnya kena delik kan gitu. Dan pada akhirnya sudah clear juga bahwa ayat tersebut bukanlah alat kebohongan sesuai dengan keputusan pengadilan gitu kan, keputusan hakim. Ayat Maidah bukan kebohongan dan yang berbicara tentang ayat Maidah bukan sedang berbohong. Nah, pertanyaan saya masih sama. Pengalaman yang sudah-sudah yang lewat itu yang seperti apa, Pak Ngabalin? Ini harus jelas supaya tidak multitafsir pada akhirnya. Kita lanjut ya. Hanya untuk silaturahmi. Bahkan beribadah, Bang. Kan TV One sendiri bilang ini manggung dalam tanda petik, bukan? Saya catat dengan baik. Ya, di tahun politik. Politisi tanda petik jangan manggung itu tadi saya baca itu. Artinya jangan mencari celah untuk membuat orang lain membuat penafsiran yang berbeda dan pada akhirnya dia menjadi persoalan baru. Itulah kan dari tadi saya katakan ada institusi negara, ada Bawaslu, ada aturan yang semua dibuat. Waduh, ini bisa masuk indikasi larangan ceramah, gitu ya. Siapa sih yang dimaksud oleh Pak Ngabalin yang berbicara soal ayat yang tidak dan dia sendiri tidak mengerti
apa isi dari tafsirnya dan sebagainya. Oke, memang di dalam catatan demokrasi itu judulnya menjadikan panggung dalam tanda petik masjid oleh politisi, kan gitu kan. Tapi menurut saya sejauh yang saya tahu, tidak pernah saya temukan politisi menggunakan ayat-ayat untuk menyerang lawan politiknya. Yang sering terjadi di sosial media adalah para mubalik atau para asatid atau orang-orang yang tokoh agama yang berbicara ayat-ayat politik, kemudian ada yang tersinggung. Itu saja persoalannya. Menurut saya statement Pak Ngabalin ini berbahaya ya. Bahaya ini Pak Ngabalin. Bicara seakan-akan ingin menjadi yang bijak, tapi susunan kalimatnya kacau. Lanjut lagi ya. Oke. Pak Ngabalin ini mencampur adukan soal ceramah orang Islam dengan kehidupan bangsa. Lalu bagaimana kemudian soal akidah yang berbeda? Apakah kita sebagai Islam ya tidak boleh bicara soal akidah kita karena kita hidup berbagai berbangsa, bernegara, bersuku dan beragama gitu. Dalam tanda petik siapa yang dicelakakan dalam hal ini? Ini kan Pak Ngabalin kan bilang itu mencelakakan. Jika umat Islam bicara tentang ayat-ayat sucinya, siapa yang dicelakakan? Ini Pak Ngabalin harus serius, harus jujur. Ini menyesatkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang telah dibicarakan Pak Ngabalin, bahwa politik identitas itu telah menggunakan ayat suci demi kepentingan politik. Itu kesimpulannya. Pandangan ini mirip dengan pandangan politisi pada umumnya ya, atau pandangan tokoh-tokoh lain pada umumnya. Menurut saya, kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang melanggar Pancasila. Kenapa begitu? Oh, ini supaya saya tidak, malah saya ini jadinya nanti kan ya. Bahwa kita sebagai warga harus percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menggunakan risalahnya sebagai manual book. Itu Pancasilais enggak kira-kira? Menggunakan risalahnya sebagai manual book dalam hidup. Nah, kemudian soal tafsir. Tadi sempat disinggung, kita tidak tahu tafsir. Soal tafsir monggo diperbarui terus-menerus. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Emangnya Pak Ngabalin ini siapa? Menutup pintu tafsir. Setiap orang boleh menafsirkan ayat Al-Quran. Asal bertanggung jawab. Gitu.